Teman-teman wartawan, media cetak dan elektronik yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Saya atas nama keluarga, Bu Eli, Bu Adi, dan keluarga besar saya di kampung Masjidkan, serta tim hukum saya, Pak Dihat, yang selalu hadir. Terima kasih ya Pak Dihat, Pak Ahmad, kemudian ada Pak Agus, Pak Usman, Pak Iskandar, Saudara Prima, dan juga Saudara Doli, teman-teman yang lain. Saya mengucapkan kehadiran terima kasih sekali teman-teman semua. Saya ingin sampaikan bahwa sidang hari ini ternyata ditunda. Sebenarnya inilah yang membuat rakyat bertanya-tanya. Kemarin Majelis Hakim cepat melakukan penuntutan terhadap Iklim Hakim. Penuntutan ya? Bukan, penuntutan dulu di awal. Ya, jaksa menyampaikan tuntutan, lalu kemudian mau divonis dan ada perintah. Di sisi lain, kita ini didesak. Seperti kemarin diberitahu sidang dipercepat. Kita suruh datang jam 9. Kita tunggu sampai jam 9. Ternyata baru dimulai jam 10. Sidang yang seharusnya offline menjadi online. Dan saya baca kok edaran Mahkamah Agung diserahkan kepada pengadilan negeri setempat. Tidak ada masalah sebenarnya kalau dilakukan offline. Kalau kami datang ke sini. Sekarang muncul dukungan terhadap saya. Dan dukungan ini saya ucapkan terima kasih dan mereka akan kawal kasus ini. Saya hanya katakan agar Ketua Majelis Hakim mendengar, sekali lagi ya, mendengar aspirasi saya, aspirasi tim hukum saya, aspirasi masyarakat jalanan dan juga mahasiswa, pelajar yang mendukung saya. Jangan kalian gegabah. Saya ingatkan, hanya satu mahasiswa, ojol, terlindas. Saya tidak bisa katakan dilindas, terlindas, menunggu proses hukum nanti baru bisa dibuktikan. Dilindas apa terlindas, tapi apapun namanya, terlindas atau dilindas oleh kendaraan taktis Brimob membuat Indonesia hampir chaos. Orang nggak nilai siapa Afan Kurniawan. Tapi hari ini saat dunia tahu bahwa Indonesia dalam keadaan hampir saja darurativitas. Mungkin orang ini nggak anggap Rasman siapa-siapa. Saya ingatkan, sayalah yang menahan diri untuk tidak dukungan ini tambah besar kepada saya. Itu Mbak ya. Tetapi saya juga tidak bisa melarang orang untuk mendukung saya. Jadi jangan urusan sepetak sawah yang digarap tetangga, urusan perzinahan dua manusia, ya, yang sudah diakui bahwa ada pengakuan Hotman Paris di persidangan ya Pak Rihat, bahwa dia mengatakan buah dada Iklim Hakim keras ketika mereka check-in di apartemen Moy Kelapa Gading. Kurang terang apa kata-kata Hotman itu bahwa perbuatan itu ada. Begitu juga dengan Iklim Hakim, mengatakan dia juga diperlakukan dan tidak membantah adanya keterangan yang saya pertanyakan dan tim di apartemen Moy, di mobil 2 kali, kemudian di klub 1 kali. Bahkan Rahmat yang nanya itu benar nggak Mas? Busui dan lain sebagainya. Ini kan fakta-fakta yang tidak bisa dinafikan. Apalagi keterangan dari Ibu Ice Margaret Robin, eselon 2 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan terang mengatakan bahwa Iklim Hakim mengakui bahwa dia dilecehkan oleh Hotman Paris. Kurang apa? Jangan kalian permainkan hukum. Jangan kalian kira Hotman segala-galanya. Ingat itu.
saya hanya ingatkan, kita cinta negara ini, kita ini orang Indonesia, bersamaan kedudukannya di mata hukum. Maka kalau Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara dan 1 tahun percobaan plus 100 juta, itu tepat buat dia, bahkan kurang berat. Karena dia membohongi saya. Dia berbohong di kepolisian. Ketika kami gedor di persidangan, pertanyaan Pak Rihan, Agus, Bung Rahmat, Pak Oli, kemudian Dolin, kemudian Prima, kemudian Pak Iskandar, Bu Ida dan lain-lain, membuat mereka kesulitan untuk menjawab karena memang perbuatan itu ada. Ingat, salah omong sekarang bisa kacau. Hanya menari-nari joget bisa kacau. Ini Hotman ini suka posting-posting foto Bapak Prabowo, bilang-bilang 25 tahun, di persidangan dibilang yang mulia Pak Prabowo itu pesta anak saya, dia datang 3 jam. Tapi saya tanya, kenapa anda ngomong-ngomong ini? Kan ada upaya mempengaruhi. Kita ini bagian dari Bapak Prabowo juga. Pak Prabowo, tolong Pak, jangan biarkan manusia kayak Hotman ini memposting-posting dan seolah-olah menjual-jual nama Bapak. Kemudian saya mohon agar advokat senior, tolong kalian lihat Instagram Hotman. Dia mengupload ke media klub dia yang namanya klub bikini. Ada, dan itu di-up. Apakah begini cerminan seorang lawyer yang katanya punya nurani, orang paling bersih? Jadi saya harap dengarkan Bu Hakim Nuranin, dengarkan ajaran agama untuk kebenaran, lihat fakta persidangan. Ya, karena sekarang kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Karena rakyat sekarang melek dengan apapun tindakan dari perilaku penegak hukum. Jadi saya kira saya hargai ditunda, tapi ini kelamaan karena Bu Edi dari Medan harus datang lagi, anak saya juga harus datang lagi, teman-teman saya semua juga harus kumpul lagi. Tapi itu pun saya harapkan tanggal berapa tadi? 23 ya? 23 hari Selasa ya. Berarti 21 hari dari sekarang. 3 minggu lagi. Apa sih beratnya memutuskan urusan Rasman ini? Hah? Saya nggak lihat tuh ada penundaan kasus Tom Lembong. Begitu dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, seminggu kemudian Tom Lembong divonis, seminggu kemudian Hasto divonis. Kok saya ini berat banget ya Pak? Apa ya Pak Ziad ya? Jadi saya kira ya jangan kalian permainkan hukum dan marilah kita tegak lurus untuk Indonesia. Silakan Pak Rihan. Ya, baik. Selamat pagi, rekan-rekan wartawan. Terima kasih telah hadir mengikuti asosiasi hari ini pembacaan terhadap tuntutan kedokteran yang dimana tadinya adalah acaranya adalah lain, namun diadakan di tempat lain karena ada pertimbangan suasana saat ini di DKI Jakarta sedikit ada kurang kondusif, ada rombongan demo. Namun itu tidak ada masalah, kami tetap hadir dalam ini. Dan selanjutnya seperti yang kita tadi telah dengar bersama-sama di dalam persidangan bahwa majelis hakim menyampaikan untuk putusan terhadap perkara kedokteran ditunda 3 minggu. Akhirnya akan dibuka kembali persidangan pada tanggal 23 September. Untuk itu, kami sebagai kuasa hukum dari kedokteran